Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi pagi ini, Sabtu 25 Februari 2023, dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga dengan saya, Penatua Hendra Aribowo. Mari kita mengawali dengan berdoa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu pada istirahat malam kami, sehingga pagi ini memperoleh pagi yang baru yang Engkau anugerahkan bagi kami semua. Sebelum kami memulai aktivitas hari ini, kami ingin merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk dapat memahami dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pagi ini berjudul Menegur dengan Maksud Baik. Firman Tuhan terambil dari kitab Amsal pasal 27 ayat 5 dan 6 yang tertulis demikian. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ibu, Bapak, dan Saudara yang kasih Tuhan, menegur atau mengatakan kebenaran seringkali menjadi dilema bagi seseorang, meskipun itu atas dasar maksud yang baik. Seseorang bisa tidak siap dengan risiko atau dampak yang akan dihasilkan, baik sebagai orang yang menyatakan kebenaran, yang menegur, atau menerima kebenaran itu sendiri yang ditegur. Sebagai orang yang akan menyatakan kebenaran, seseorang khawatir atau bahkan takut jika orang lain yang ditegur akan tersinggung atau tidak terima, keberatan, dan dapat merusak relasi, meskipun itu adalah keluarga, teman, sahabat, bahkan rekan sepelayanan. Sedangkan sebagai orang yang ditegur, tidak siap untuk rendah hati menerima teguran atau kebenaran. Kitab Amsal memberi hikmat dan pengertian mengenai perilaku yang bijaksana, kebenaran, keadilan, dan kejujuran untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan rasa takut akan Tuhan. Kitab Amsal memberikan banyak sekali nasihat, peringatan, dan perbandingan-perbandingan. Di antaranya memberikan nasihat mengenai persahabatan, memperingatkan tentang teman-teman yang tidak baik, dan membandingkan antara kebijaksanaan dengan kebodohan, benar dan salah. Bacaan kita hari ini memberikan nasihat dan peringatan mengenai persahabatan. Di ayat yang kelima ditekankan bahwa lebih baik teguran itu diungkapkan daripada kasih yang tidak berani bersikap tegas dan terus terang untuk menunjukkan apa yang salah dari teman atau sahabat yang disayangi itu. Di ayat 6 ditekankan bahwa seorang kawan, seorang teman, seorang sahabat yang sejati memberikan teguran atau koreksi. Bahkan teguran itu keras, namun dengan maksud baik dan tetap mengasihi sahabatnya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk menyatakan kebenaran melalui teguran secara nyata sebagai bentuk kasih. Kita diajarkan bahwa kebenaran melalui teguran, meskipun tidak mengenakan di awal, bila itu didasari dengan kasih dan maksud baik, akan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mendengar dan menerimanya. Hal yang sama juga berlaku dengan kita ketika menerima kebenaran dan teguran dari orang yang mengasihi kita. Kita harus melihatnya sebagai bentuk kasih untuk kita. Kita harus merespon teguran dengan sikap terbuka dan merefleksikan diri
hingga kita dapat melihat manfaat dan tujuan teguran sebagai sesuatu yang membangun dan menjadi lebih baik. Yang perlu kita renungkan juga adalah teguran itu harus dilakukan dengan hikmat yang merupakan tema utama kitab Amsal. Teguran yang berhikmat adalah jika dilakukan pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dan atas tujuan dan motivasi yang tepat pula. Sehingga teguran itu dilakukan dengan cara yang berhikmat, bukan dengan cara mempermalukan di depan orang lain atau membicarakan kesalahan teman atau sahabatnya kepada orang lain, bahkan menggosipkannya. Juga teguran itu tidak diikuti dengan pengkhianatan, seperti kalimat akhir dari Amsal 27 ayat 6. Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Bukan seperti tindakan Yudas mencium Yesus, sebuah ciuman pengkhianatan, melakukan sesuatu yang baik di depan namun menusuknya di belakang. Amsal Salomo menyatakan juga manfaat teguran. Amsal 6 ayat 23 dinyatakan, teguran mendidik kita untuk tetap berada di jalan yang seharusnya. Di Amsal 10 ayat 7, siapa mengabaikan teguran adalah tersesat. Di Amsal 15 ayat 5, siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami sebagai orang percaya untuk hidup dalam kasih antar sesama, dengan berani mengungkapkan kebenaran berdasarkan kasih, dengan meladani tindakan kasih. Amin. Selamat beraktivitas Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian. Jaga kesehatan, Tuhan memberkati.